Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Uswa hari ini dalam pelajaran matematika materi pembulatan bilangan. Nah, pembulatan itu adalah menyederhanakan bilangan. Nah, di sini ada persyaratannya. Bila angka yang di belakangnya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka bilangan akan dibulatkan ke atas. Kalau bilangan yang di belakangnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka akan dibulatkan ke bawah. Nah, di sini kita masuk ke pembulatan bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, seperti itu. Nah, bila kita ingin melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, jika angka satuannya itu berupa 0, 1, 2, 3, atau 4, nanti satuannya langsung menjadi 0. Nah, jika angka satuannya 5, 6, 7, 8, atau 9, nanti puluhannya ditambah 10. Jika kita akan melakukan pembulatan ke ratusan terdekat, kalau angka puluhannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka puluhannya otomatis akan menjadi 0. Satuannya juga akan menjadi 0. Nah, jika angka puluhannya 5, 6, 7, 8, 9, maka ratusannya akan ditambah 100. Lanjut, jika kita akan melakukan pembulatan ke ribuan terdekat, maka yang kita lihat adalah angka ratusannya. Kalau angka ratusannya 0, 1, 2, 3, atau 4, maka otomatis ratusannya menjadi 0. Puluhannya juga menjadi 0, satuannya juga menjadi 0. Nah, jika angka ratusannya 5, 6, 7, 8, atau 9, ribuannya nanti ditambah dengan 1000. Nah, contoh pembulatan ke puluhan terdekat ya. Jika kita punya bilangan 1234, nah yang akan kita bulatkan kan 3-nya, dibulatkan ke puluhan terdekat, maka nanti satuannya akan dihilangkan atau dijadikan 0. Nah, di sini kita lihat satuannya kan 4, berarti kalau dibulatkan maka otomatis satuannya menjadi 0 dan puluhannya tidak berubah. Nah, seperti ini ya. Jadi 1234 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat maka akan menjadi 1230. Nah, lanjut. Puluhannya tetap 3 ya. Tidak berubah. Nah, apabila kita punya bilangan 1237, satuannya kan 7. Berarti nanti satuannya menjadi 0 dan puluhannya ditambah dengan 10, seperti ini. 1240. Nah, tadi puluhannya kan awalnya 30 ya, 37 kayak gitu. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40 karena ditambahkan dengan 10. Lanjut, pembulatan ke ratusan terdekat. Misal kita punya bilangan 1234. Ini kan akan dibulatkan ke ratusan. Ratusannya bilangan yang merah ini ya, atau bilangan 2. Nah, kita lihat bilangan puluhannya. Puluhannya kan 3. 3 itu kalau puluhannya 3, maka puluhannya otomatis menjadi 0. Dan ratusannya tetap. Seperti itu. Nah, bila kita punya 1257, di sini puluhannya kan 5, maka ratusannya ditambah 100. Tadinya 1200 berapa gitu menjadi 1300. Sekarang pembulatan ke ribuan terdekat, caranya sama seperti tadi. Kalau ribuannya di sini 1, kita lihat ratusannya. Yang bilangan pertama kan 1234. Karena 2, maka ratusannya otomatis menjadi 0. Ratusan, puluhan, dan satuannya, maka menjadi 1000. Kalau
Di sini ratusannya 2, maka ratusan menjadi 0 dan ribuannya tetap. Puluhan dan satuannya juga menjadi 0, sehingga 1234 kalau dibulatkan menjadi 1000. Nah, bilangan yang kedua adalah 1657. Angka ratusannya kan 6, sehingga ribuannya ditambah 1000 menjadi 2000. Nah, di sini ada pembulatan pecahan. Ada bilangan desimal ya. Misal ada 12,345. Kalau dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi berapa ya? Nah, di sini perseribuannya atau angka 5 di sini kan dibulatkan ke atas, sehingga nanti perseratusannya atau di situ angka 4 ditambah 1 menjadi 12,35. Kalau 12,345 akan dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka kita lihat perseratusannya. Perseratusannya kan 4, berarti dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 12,3. Nah, kalau pecahan biasa itu nanti kita membuat garis bilangan dulu. Misal di sini ada 3/5. Kita membuat garis bilangan dari 0 sampai 5. Itu penyebutnya ya. Lalu kita tandai pembilangnya. Di sini kan pembilangnya 3, saya tandai dengan warna merah ya. Dan kita lihat 3 ini lebih dekat ke 0 atau ke 5. Kalau lebih dekat ke 0, maka nanti pecahan itu kalau dibulatkan menjadi 0. Nah, kalau dekat ke 5, maka pecahan itu dibulatkan menjadi 1. Di sini kan 3 lebih dekat dengan 5, maka 3/5 dibulatkan menjadi 1. Nah, di sini kalau pecahan 1/2 atau yang senilai, misalnya 2/4, 3/6, 4/8 dan seterusnya, itu dibulatkan menjadi 1 ya. Nah, misal di sini ada 2/5, kalau dibulatkan menjadi berapa? Nah, sama, kita tadi membuat garis bilangan dulu. Di sini kan 2 lebih dekat dengan 0, maka 2/5 itu dibulatkan menjadi 0, sehingga 2/5 dibulatkan menjadi 2 gitu nggih. Nah, kemudian di sini ada menaksir hasil operasi hitung. Itu memperkirakan hasil dari perhitungan bilangan. Jadi misalnya ada bilangan, kita akan memperkirakan hasilnya, maka kita membulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan tersebut. Misalnya di sini ada 385 dikali 211. Kalau hasil aslinya kan 81.235. Nah, hasil taksiran atau perkiraan itu bisa dicari dengan membulatkan masing-masing bilangan. Di sini kan 385 kalau dibulatkan menjadi 400. 211 kalau dibulatkan menjadi 200. Sehingga kita tinggal mencari hasil 400 kali 200. Di sini kan 400 dan 200. Supaya lebih mudah, kita bisa mengalihkan 4 dengan 2-nya terlebih dahulu. 4 kali 2 kan 8. Lalu di belakangnya diikuti dengan jumlah 0 dari bilangan tadi 400 dan 200. Sehingga 0-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau dibandingkan dengan hasil aslinya 81.235 tidak beda jauh ya. Nah, di sini ada operasi hitung desimal. Misal 6,142 dibagi 2,97. Nah, masing-masing bilangan kita bulatkan terlebih dahulu. 6,142 itu dibulatkan menjadi 6. 2,97 kalau dibulatkan menjadi 3, sehingga kita tinggal menghitung 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kalau ada pecahan di sini misal 21/2 ditambah 5/6.
2 1/2 ditambah 5/6 dikurangi 2/7. Nah, itu caranya sama seperti yang sebelumnya, menggunakan garis bilangan, dan kita tentukan dia lebih dekat kemana. Kalau setengah kan tadi menjadi 1, berarti 2,5 itu kalau dibulatkan menjadi 3, 5/6 menjadi 1, 2/7 menjadi 0, sehingga tinggal kita hitung 3 ditambah 1 dikurangi 0 sama dengan 4. Nah, untuk latihan kalian bisa kerjakan soal meneruskan yang kemarin ya, buku paket matematika halaman 44 sampai 45, yang poin A nomor 6 sampai 10 dan poin B nomor 3 sampai 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.